berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan. Ini artinya bahwa sasaran dari kegiatan PPKM ini dalam rangka pencegahan dan penanganan adalah wilayah RT yang di situ ada aktif, terkonfirmasi positif yang masih aktif. Nah itu perlu perhatian kita semuanya. Tapi kita nggak ada ya, sudah habis ya nanti. Tapi tetap kita waspada, artinya gerakan sosialisasi, penyuluhan ataupun aktivasi posko ini bisa tetap berjalan minimal di tingkat desa. Nah di sini ada kriteria pengendalian wilayah, yaitu untuk zona hijau, artinya tidak ada kasus. Ini kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan kasus secara rutin, berkala dengan senantiasa berkoordinasi dengan puskesmas. Ini artinya posko di tingkat desa itu di situ ada elemen Bumida. Ini senantiasa melakukan pemantauan yang ada di wilayahnya. Bila mana ada suatu kasus segera berkoordinasi dengan gugus satgas yang ada di desa dengan di tingkat kecamatan. Ini untuk perlakuan untuk wilayah tingkat RT atau mungkin RW yang di situ tidak ada kasusnya. Artinya tetap memantau. Kemudian zona kuning. Zona kuning ini artinya jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Nah, ini pengendaliannya adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. Artinya, bila mana ada kasus satu keluarga di situ dalam 1 RT, berarti penanganannya adalah satgas. Di situ juga ada teman-teman juga melakukan pelacakan, tracing siapa saja yang dimungkinkan kontak erat. Setelah itu berkoordinasi di satgas kecamatan, dalam ini kita keterlibatan dari puskesmas untuk melakukan testing yang kontak erat. Maka nanti kami minta penekanan kepada Pak Babinsa, Babin Kamtipmas dan Bumida itu mengidentifikasi atau melakukan pelacakan yang siapa-siapa yang memiliki kontak erat dengan pasien. Seperti yang pernah kita lakukan kemarin waktu di Sumberjo sama di Naibit ya Pak. Itu kita lakukan kontak tracing dan kita lakukan termasuk di Banjarmasin atau Prambon kemarin kan berhasil jadi. Nah itulah bentuk-bentuk kerjanya seperti itu. Kemudian untuk zona oranye ini terdapat 6 sampai dengan 10 rumah kasus konfirmasi positif dalam RT. Kalau yang ini belum pernah kejadian kita kirakan Pak, dalam 1 RT kalau ada lebih dari 6 belum pernah kejadian. Mudah-mudahan jangan sampai kejadian. Maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Babin Kamtipmasnya. Bila di kasus ini Pak, mungkin sudah tidak ada lagi kegiatan semacam pengajian, terus kegiatan taman kanak-kanak TK atau mungkin hajatan. Tapi kita belum pernah mengalami kasus yang kayak ini. Jadi sepanjang kegiatannya bisa menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, insya
kita berikan toleransi. Ya, mungkin niatan kita perlu kita tambahkan yang awalnya niatan pengendalian COVID. Kalau untuk yang bersifat pengajian ya kita tambahi memperlancar kegiatan tawaful ini, kita insya Allah. Kemudian zona merah, jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 3 hari terakhir, skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT. Ini artinya lockdown. Berarti masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang berlebih keluar wilayah RT tersebut. Nah, kalau sudah yang kayak gini Pak, ini perlu penanganan sinergis, penanganan terpadu. Artinya pemerintah desa harus siap dalam hal termasuk logistik kebutuhan pokoknya, termasuk pengamanan wilayahnya, mengisolasi selama waktu tersebut. Istilahnya kerjasama mulai dari tingkat satgas desa, kecamatan, kita fokuskan di satu RT yang di situ ada kasus yang lebih dari 10 itu. Nah, di sini ada esensi yang menarik yang kita tekankan di sini melalui Pak Kades, Pak Babinsa, Pak Babin Kampepas, Dudigan Desa, itu adalah sinergitas di sini merumuskan kira-kira aksi-aksi nyata. Jadi setelah sosialisasi mungkin bisa terus ditindaklanjuti oleh desa, sosialisasi di tingkat RW atau tingkat dusun. Mungkin di sini untuk menunjang KPS Pak, mungkin bisa masuk di situ. Kalau yang KPS kan cukupnya kampung, bisa cukup dusun, bisa cukup RW gitu. Nah itu mungkin nanti penjabarannya ya di implementasi KPS itu bisa kita masukkan. Maka dari itu kami harapkan Bapak Babinsa, Babin Kampepas senantiasa mendorong Pak Ibunya, mengingatkan terus anggarannya sudah ada Pak, refocusing sudah ada. Jadi kalau misal untuk posko, kemudian kegiatan kayak penyemprotan, penyediaan tempat cuci tangan di setiap hajatan masyarakat itu bisa di backup dari satgas. Semisal yang perlu kita perhatikan itu kan musim hajatan. Nah ini selama ini kan memang dari pemohon itu kan gampang menyampaikan, kita akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya kita menyampaikan, tetapi dalam prakteknya ya memang dicukupi seperti ada banner, ada tempat cuci tangan, ada termogan, tapi di dalam prakteknya alur masuknya tamu ya tidak terkontrol. Nah ini penekanan kita semua kepada masyarakat, satgas di desa itu nanti arahnya ke depan di situ Pak, memantau kegiatan masyarakat, mengendalikan supaya tidak terjadi kerumunan. Intinya sebenarnya yang paling esensial itu adalah dan sangat berpotensi itu adalah kerumunan dalam jumlah yang besar gitu.